Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 241. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ats-tsalitsatu wal 'ishrun. Qala Umar radhiyallahu anhu, ra'aitu ningali sapa ingsun jami'al ahillai ing sakabehane pira-pira termasuk ahillai yaiku kekasih, ai asdiqoi tegese pira-pira termasuk asdiqo yaitu kekancan atau teman karib. Falam arohilan mongko ningali ingsun arohilan ing termasuk kekasihne afdalu angin luwih utama min hifdzi ketimbang ngreksa apa alisani lisan. Jadi yang pertama di sini dikatakan teman karib yang lebih utama adalah ketika kita bisa memelihara lisan kita. Maksudnya seperti apa? Maksudnya teman dekat yang harus kita jaga itu bukan teman karib, bukan teman itu, tapi memelihara bagaimana lisan kita ini bisa terjaga dari perkataan-perkataan yang bisa membuat orang lain mungkin sakit hati, mungkin juga bagaimana dia memelihara lisan agar tidak mencemooh orang lain. Itu jauh lebih utama. Maka dikatakan wakam baina abdin, wakam lan piro-piro bainal abdin ing dalem antarane kawula sakata kang menem tasawunan krana ngreksa anil kadibi saking goroh wal ghibati lan ngrasani. Wa baina abdin lan ing dalem antarane kawula sakata kang meneng sapa abet listila sultani krana ora onone sultanil haibah, termasuk apa kang disepuro apa raja alaihi ing atase abet. Jadi banyak perbedaan ya antara orang itu yang hifdzul lisan, diam karena menjaga lisan, atau diam karena dia menjaga ucapan agar tidak berbohong. Nah, diamnya seorang itu bisa jadi karena mungkin dia menahan agar bisa menjaga lisannya. Ada juga yang diam itu karena mungkin kehormatan kepada pimpinannya, kehormatan kepada rajanya, atau kehormatan kepada guru-gurunya. Nah, ini tergantung pada konteks yang berbeda-beda. Kalau kita ya kepada teman dan kepada saudara ataupun yang lain, maka hifdzul lisan ini banyak sekali yang harus dikembangkan. Artinya kita dalam hal menghormati guru, menghormati orang yang lebih tua,
boleh kita menjaga lisan kita. Tapi kalau kita melihat kezaliman ataupun kekeliruan sekalipun lebih tua dari kita, maka harus kita ingatkan. Maka itu lisan ini menjadi penting bagi kita sebagai umat Islam, apalagi sebagai seorang hamba, untuk menjaga agar lisan kita ini benar-benar terjaga. Wara'aitu jami'al libas, wara'aitu lan ningali ingsun jami'al libas ing sekabehane termasuk al-libasi, yaitu pakaian, ya, penganggu ataupun pakaian. Falam arolibas mongko ora ningali ingsun ing penganggo afdolun iku luwih utama minal waroi ketimbang waro. Lah, pakaian yang lebih utama, ya, di sini dikatakan yaitu lebih utama pakaian, yaitu pakaian takwa, ya. Bukan berarti pakaian yang bagus, boten. Tapi pakaian yang lebih utama itu adalah kita berpakaian takwa. Takwa itu bukan baju takwa, itu boten. Tapi dalam artian, ya, apa yang kita lihat saat ini belum tentu, ya. Misalkan kita lihat, oh bajunya kotor, ya. Nah, dalam artian dia tidak semata-mata bajunya jelek. Bukan itu yang dilihat oleh Allah, tapi pakaian yang lebih utama yang kita kenakan nanti ketika menghadap Allah adalah pakaian berupa tanda takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti pakaian yang baru, yang bermerek, bukan yang mahal, akan tetapi mahal dan tidaknya kita di hadapan Allah tergantung pada tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Maka sebaik-baiknya pakaian yang kita gunakan adalah pakaian takwa, ya. Jadi dalam penghambaan yang dilihat oleh Allah itu adalah ketakwaan kita. Qala Ibrahim ibnu Adham, ya. Adham al-wara'u, ya, utawi waro iku tarkun iku ninggal kulli syubhatin saking sekabehane syubhat. Lah nek jenengan semua dikatakan si daunnya Ibrahim itu waro iku ninggalno perkara-perkara sing syubhat atau sing gak bermanfaat. Ini sudah dikatakan amma tarkun anapun utawi ninggal barang layan fa'uka kan ora manfaati, fahuwa mongko utawi tarkun iku tarkul fudolatu luweane, ya, piro-piro perkara sing berlebihan. Jadi nek wong duwe sifat wirahi, ya, waro, maka dia akan meninggalkan perkara-perkara sing karono manfaati. Ya, perkara-perkara syubhat termasuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya maka ditinggalkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah kun wari'an takun abadan nas, kun ana sira wari'an iku wirai takun mongko ana sira abadan nas iku luweh ngibadahi. Jadi di sini dikatakan wirai, ya, Anda akan menjadi orang yang apa?
abadan nas, tinggi ibadahnya. Ketika kita bisa menjalankan sikap atau sifat waro, ya, maka dalam diri kita akan menjadi lebih tinggi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wara'aitu lan utawi ningali insun jami'al mali angin sekabehane arto falam aro mongko ningali ingsun malan ing arto iku afdholun luwe utama minal qanaati ketimbang nerima. Wahia utawi qanaah iku tarkun ninggal atau tollu'i ningali ilal mafqudi marang barang kang ora ono wal istilnai lan termasuk ngalap cukup bil maujudi kelakuan barang kang wis wujud. Lah untuk ngimbangi sikap wirai meninggalkan barang-barang yang gak bermanfaat, termasuk juga meninggalkan atau bagaimana menumbuhkan ketakwaan dalam diri kita, maka kan Nabi dawuh lalu Abu Hurairah di sini dikatakan abadan nas, ya, waraitu, ya, jami'al ma'ani, ya, qanaah itu, ya, tidak melihat perkara-perkara yang tidak ada dan merasa cukup dengan perkara yang ada pada saat ini. Jadi kalau kulo dengan semua kita semua ini dikatakan qanaah, maka kita tidak akan mencari barang-barang ataupun benda-benda yang tidak ada pada kita saat ini. Dan tidak mencari itu dalam artian apa? Misalnya kita punya sikap qanaah, sifat terima. Nah, maka di sisi lain, ya, di hadapan kita itu ada apa, maka kita merasa sudah cukup ada. Kalau masih dalam diri kita itu mencari barang yang tidak kita punya atau menginginkan barang ataupun benda yang tidak kita miliki saat ini, berarti dalam diri kita masih belum qanaah. Maka qanaah di sini dikatakan di dalam kitab Nashul Ibad itu, qanaah itu tidak bisa dan tidak boleh melihat perkara-perkara yang tidak ada. Wong gak ono, jelas-jelas gak ono kok dijaleni, jelas-jelas gak duwe kok sih ingin. Nah, seperti itu. Dan merasa cukup dengan perkara yang ada saat ini. Itulah sifat qanaah yang sebenarnya. Kalau orang ngomong qanaah tapi masih pengen ini dan itu, barang yang tidak dimiliki masih dia inginkan, maka dia belum bersifat qanaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu bukan Nabi dikatakan kun wari'an, kun ono siro wari'an iku wirai, takun mongko ono siro abadan nas iku luwih ibadahi sapa menungso, wa kun qani'an lan ono siro qani'an iku wong kang nrimo, takun askaron nas, takun mongko ono siro askaron nas iku luwih syukure menungso. Nah, jadilah diri kita itu, ya, jadilah kita semua atau kamu semua ini orang-orang yang punya sifat waro. Niscaya kita itu akan dianggap oleh Allah sebagai orang yang
paling beribadah kepada Allah. Namanya sebagai seorang abd, seorang hamba, ya sudah, ketika kita punya sikap warok, maka kita akan dianggap hamba yang paling beribadah. Lah, kemudian waktu qani'an takun askarun nas, dan jadikan diri kamu semua ini mempunyai sifat qanaah. Niscaya kamu akan menjadi apa? Orang-orang yang askarun nas, orang-orang yang paling bersyukur. Nah, maka di sini konteks di sini kan Nabi sudah tahu, sudah menjelaskan kita harus punya sikap warok dan juga sikap qanaah kalau memang kita pengen dianggap beribadah kepada Allah. Wa ahibalin nas lan demeno sira linnasi marang menungso ma tuhibbu ing barang angin tuhibbu demen sira linafsika maring awak dhewe sira takun mongko ana sira mukminan iku wong mukmin imanan wong sing beriman wa ahsin lan luwih bagus mujawaratan termasuk tatkalane manjawazaka man utawi wong kang jawazaka banding takun musliman mongko ana sira kabeh iku wong kang temenan wa akilla lan bedhe sira kabeh iku dhaka iku guyu fa in kasrota mongko setuhune akeh guyu iku apa tumitul qalbi iku gumatine piro-piro hati. Nah, kemudian kan Nabi di sini dawuh ya, cintailah dirimu sendiri ini ya, seperti apa ya, seperti kamu semua ini mencintai untuk diri kita sendiri. Artinya cintai orang lain sama seperti mencintai dirimu sendiri. Memperlakukan orang lain harus sama anggapannya dengan memperlakukan diri kita sendiri. Jadi di hadapan orang lain ya kita harus, dan seolah-olah orang lain itu adalah diri kita yang harus kita perlakukan dengan baik. Nah, kalau kita menganggap orang lain itu adalah diri kita, maka kita akan berperilaku baik terhadap orang lain. Kalau kita menganggap dan mengajak bahwasanya orang lain itu adalah diri kita, maka kita harus mencintai, memperlakukan orang lain sama seperti memperlakukan diri kita sendiri. Nah, niscaya kita semua ini akan menjadi mukmin yang sempurna, mukmin yang kamil. Nah, jadi kita harus banyak-banyak memperlakukan orang lain sama seperti memperlakukan diri kita sendiri. Kalau memang kita pengen apa, ibadah atau sebagai mukmin yang sempurna. Bukan berarti awak dhewe ning DAP wong liya tambah di. Nah, itu bukan berkaca, bukan memposisikan orang lain sama seperti dirinya. Wong dhewe gak gelem soro kok nyorono wong liya. Dhewe gak gelem salah malah nyalano wong liya. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Kemudian berbuat baik ya, apa tadi? Berbuat baik kepada tetangga. Wa ahsin mujawarah,
wasilan bagusono sapa sira kabeh mujawarah ing tetanggane. Nah, berbuat baik ke tetangga. Kalau tadi berbuat baik kepada orang lain seolah-olah sama seperti di lah manjas wazaroka takut musliman ya. Jadi kalau kita bisa berbuat baik terhadap tetangga, maka muslim kita dikatakan sempurna ya. Nah, kemudian katakan Kanjeng Nabi wa aqilla dhahka lan apa nyetitikno sira kabeh iku terhadap apa mempersedikitkan guyon atau guyu ya, sedikit tertawa. Karena apa? Banyak tertawa itu menjadikan tumitul qalba, menjadikan hati kita itu seakan-akan mati. Teknik olehlah guyon oleh ya, tapi sewajarnya sewajar-wajarnya saja. Nah, kalau guyu toh ya angel ya. Jadi banyak bergurau artinya banyak tertawa bisa menjadikan tumitul qalba, menjadikan apa? Hati kita mati. Hatinya mati ya wis mari ya. Jadi kalau orang itu banyak tertawa, nah indikasinya dia lupa atau lupa tidak mengingat podo begini kula sampeyan kabeh wis guyon ngono selalu sembarang kali. Nah, jadi konteks ini ya di sini banyak menerangkan banyak hal ya yang harus dikatakan seperti wira warok ya. Kalau ingin bersifat warok ya maka kamu akan dianggap oleh Allah sebagai orang yang beribadah. Jadi yang diambil hikmah dari hadis ini, kita harus memperlakukan orang lain seolah-olah atau seakan-akan seperti kita memperlakukan kepada diri kita sendiri. Ya diapii, ya diramu, ya diopone ngono ya. Kalau kita pengen dianggap menjadi mukmin yang sempurna, termasuk juga berbuat baik ke tetangga, termasuk juga apa mempersedikitkan tertawa. Wa ra'aitu jami'al birri falam ara baron afdhala minan nasihati. Wa ra'aitu lan ningali ingsun jami'al birra termasuk apa sekabehane kebagusan iku falam ara mongka ora ningali ingsun birron ing kebagusan afdhalun angin luwih utamane minan nasihati ketimbang pitutur. Iya yaiku asidqul fil amal, yaiku bener ing dalem amal. Kebaikan yang paling utama yaitu kebaikan atas nasihat-nasihat yang baik. Nasihat yang baik melalui apa? Melalui ngaji, melalui dakwah, melalui apapun itu bisa menjadikan diri kita apa? Bisa menjadikan diri kita itu lebih dipandang oleh Allah ya sebagai hamba yang baik ya. Jadi nasihat-nasihat itu lebih diutamakan. Nah, karena apa? Ya sering luput ya, sekalipun misalkan ya orang sudah pintar ngaji tetap butuh nasihat dari orang lain. Ibaratnya dokter itu tidak bisa sembuh ya, tidak bisa mengobati dirinya sendiri, harus dan masih butuh orang lain. Sama seperti kita,
ada di posisi mana, kita tetap butuh nasihat yang baik dari orang lain. Maka ojo keminter, ya. Nah, pinter dewe dinasihati wong merasa paling benar. Nah, itu tidak boleh. Nah, padahal di sini dikatakan ya sebaik-baiknya kebaikan itu ya lebih utama adalah menerima nasihat dari orang lain ya dalam segi perbuatan, termasuk kebaikan dalam apa, pemberian yang ma'ruf, yang bagus ya, termasuk juga bibadabil mali fi jahidil mahmudati, termasuk mengorbankan harta kita di jalan Allah. Nah, ini konteksnya adalah penting untuk kita lakukan dalam ibadah kita kepada Allah ya. Jadi kebaikan atas nasihat bukan hanya menasihati, bentuk-bentuk kebaikan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk juga bagaimana kita membelanjakan harta kita di jalan Allah. Lah, yang terakhir di sini adalah gambaran kalau ini orang itu nasihat beribadah yang baik ya, makanan yang lezat ya, itu adalah makanan yang punya sifat sabar. Bukan berarti makanan yang enak itu pizza atau makanan yang enak itu Kentucky dan sebagainya, bukan. Tapi sebaik-baiknya makanan yang paling lezat di sini di dalam kitab katakan itu adalah sifat sabar. Nek wis wong duwe rasa sabar ya, apa-apa enak. Jadi seperti itu. Nah, sabar itu yo angel ya, kudu dilatih ya. Qanaah saja wis angel, apa maneh sabar. Kalau qanaah mungkin masih dalam kondisi yang serba pas ya, iso ngene. Nah, itu mungkin si qanaah. Tapi kalau sudah sabar, ini sudah tahapnya level ujian, sudah tahapnya level diuji oleh Allah. Maka makanan yang lezat itu bukan berarti makanan yang enak ya, siap dipangan dan sebagainya, bukan. Tapi dalam kitab di sini di Nasuhul Ibad, makanan yang paling lezat itu adalah jiwa-jiwa yang sabar menghadapi ujian, sabar dalam penghambaan, sabar menjalani kehidupan yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatil lana fi dinina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad